Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salim wa barik alaih. Amma ba'du. Kembali dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan kita yang terpotong tadi, yaitu mengenai asal wilayah Budak Angon atau Satrio Piningit menurut Prabu Jayabaya. Tadi sudah disebutkan tentang penerus tahta dari kerajaan Majapahit, di mana turunannya adalah dari Majapahit turun kepada Demak, kemudian turun kepada Pajang. Di Pajang ini kemudian tidak turun lagi dikarenakan Sultan Hadiwijaya selaku Raja Kerajaan Pajang tidak memiliki keturunan. Demikianlah yang disampaikan oleh beliau Prabu Jayabaya di dalam serat peninggalannya, yaitu serat Musarar, yang katanya tan turun mering siwi tigang dasa 6 tahun nuli sirna, yang artinya tidak turun kepada keturunannya, kepada anaknya karena tidak memiliki keturunan, sehingga 36 tahun kemudian kerajaan ini sirna, hilang, runtuh, dan tidak ada penerus. Adapun ketika ada pihak-pihak tertentu atau orang-orang tertentu yang mengklaim dirinya sebagai keturunan dari Majapahit, lalu dia mengklaim terhadap tahta, maka itu adalah klaim yang tidak sah, klaim yang tidak benar, klaim yang harus ditolak. Dikarenakan memang terah dari kerajaan Majapahit, darah dari silsilah pokok kerajaan Majapahit sudah tidak ada, dan kalaupun masih ada, yang tersisa itu adalah menurut pinggir-pinggirnya, bukan dari cabang utamanya, hanya sisi-sisinya, dimana apabila sisi-sisi itu, apalagi sisi-sisinya sudah sangat jauh, daun-daunnya sudah sangat jauh, maka itu tidak memiliki hak sama sekali. Dia harus minggir, digantikan oleh benih baru, oleh pohon baru, sebagaimana yang dikehendaki oleh secara sunatullah. Demikianlah maka dengan berakhirnya kerajaan Pajang, terah dari Majapahit sirna, dilanjutkan dengan kerajaan terakhir yang ada di negara kita, sehingga kemudian muncullah negara kita, yaitu Republik Indonesia. Selain informasi dari serat Musarar mengenai penerus dari kerajaan Majapahit, kita juga bisa menemukan informasi gambaran mengenai terah dari Majapahit ini, salah satunya yaitu dari serat Darmo Gandul. Dikisahkan di dalam serat Darmo Gandul bahwa ketika terjadi penyerangan kerajaan Demak, yang pada masa itu masih menjadi kerajaan yang sangat muda, baru kerajaan yang merintis, sehingga hancurnya kerajaan Majapahit akibat dari penyerangan tadi, maka kemudian melarikan dirilah Prabu Brawijaya Pamungkas itu hendak menyeberang ke Pulau Bali dan meminta bantuan kepada Raja Bali. Akan tetapi beliau Prabu Brawijaya Pamungkas
dikejar oleh beliau Sunan Kalijaga, sehingga kemudian bertemulah kedua sosok tokoh tersebut di suatu tempat dan terjadi sebuah negosiasi sehingga terjadi kisah tentang masuk Islamnya beliau Prabu Brawijaya Pamungkas. Ketika beliau Prabu Brawijaya Pamungkas ini melarikan diri, konon ada seorang putranya yang masih tertinggal di dalam keraton, yaitu Raden Gugur. Dan beliau Prabu Brawijaya Pamungkas ini menitipkan Raden Gugur kepada Sunan Kalijaga. Akan tetapi tahta Majapahit sendiri sudah resmi beliau Prabu Brawijaya Pamungkas serahkan kepada Raden Patah. Dengan demikian, alur dari kerajaan Majapahit benar-benar terputus, benar-benar secara resmi sah dibubarkan, manakala kerajaan Pajang tidak menghasilkan keturunan sebagai pewaris tahtanya. Karena bagaimanapun Prabu Brawijaya Pamungkas telah menyerahkan tahta tersebut kepada Raden Patah. Demikian kurang lebih yang bisa saya sampaikan mengenai kisah asal mula dari Budak Angon atau Satrio Piningit, di mana menurut keterangan-keterangan yang saya sampaikan tadi, dengan sumber-sumber yang saya kisahkan tadi juga bisa disimpulkan bahwa sosok Budak Angon atau Satrio Piningit tidak berasal dari wilayah Jawa bagian timur ataupun Jawa bagian tengah. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Sampai jumpa di konten yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.